Halo, selamat pagi, sahabat KUA Denpasar Selatan. Kembali lagi bersama kita pada podcast hari ini, yakni podcast Rasi, semangat ngonten moderasi. Semangat. Merdeka. Semangat konten moderasi, yakni ruang dialog yang penuh dengan inspiratif dan edukasi. Oke. Pada kesempatan yang baik ini, saya Nilukoma Aliturusdiani, penyuluh agama Hindu dari Kecamatan Denpasar Selatan, dan juga saya tidak sendiri, ditemani oleh dua penyuluh agama yang ada di sebelah sisi kiri saya. Ada Bapak siapa? Bapak Taufik. Saya memperkenalkan saya panggil Mas Taufik, dan sebelah kanan Pak Restu. Mas Restu ya. Ini ada penyuluh agama Kristen dan penyuluh agama Islam. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sesuai dengan bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Apa itu? Jadi dia berjudul apa Bapak? Merdeka bukan sekedar dong. Merdeka bukan sekedar sejarah. Kayaknya ini masih lemes ya. Nah, belum sarapan. Oke. Jadi kita akan berbincang-bincang 30 menit. Ya, lebih lah ya. Kurang lebih 30 menit ke depan kita berbincang-bincang. Sampai inilah makan siang. Iya. Ya, nanti disediakan kan? berbincang-bincang, ngobrol santai di sini ya. Tentang merdeka bukan sekedar sejarah. Jadi langsung saja, kemerdekaan Indonesia itu sudah kita nikmati ya pemirsa selama puluhan tahun. Nah, di sini pertanyaannya, apakah kemerdekaan hanya berarti terbebas dari penjajahan? Ataukah kemerdekaan juga menyangkut cara berpikir, bersikap, dan menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas bincang-bincang santai bersama dua bapak-bapak ini dan dua mas-mas dong. dua mas ini dan juga saya sendiri. Satu mbak-mbak. Oke. Ya udah. Jadi yang pertama, apa sih itu makna kemerdekaan dulu ya? Kita bahas sedikit. Silakan. Siapa Mas dulu? Taufik. Mas Enggak, Taufik. ini kita perlu memberikan informasi dulu kenapa kita pakai. Iya, saya betul. lupa. Boleh dijelaskan? Silakan, Mas Taufik. Taufik. Silakan Mas Restu. Mas Taufik hanya mengingatkan Ya, Mas iya. Restu yang mau Saya menjelaskan. hanya mengingatkan materi aja. Oke, ya baik. Jadi kita seragam merah-merah ini kita ada kegiatan tadi ya. Itu apa itu? Sekolah tinggi? Wah, itu kok sekolah tinggi? Yang penting kan merah. Oh, merah. Kan merahnya bukan Iya. kuningnya. Kuningnya nggak usah dilihat. Yang penting merah itu yang dipakai. Tapi kita mendingan kita. Operatornya itu. Ada hitamnya lagi. Celananya juga hitam. Iya, betul. Ini atlet ini. Iya, jadi kita ada Pingpong. pingpong. Oh. Iya, yang pink itu harus di Oke, ya, jadi kita pakai baju merah ini dalam rangka kegiatan kemerdekaan. Tadi apa namanya yo? Harmoni. Harmoni apa? Harmoni apa itu? Sekarang tahu kan? Harmoni kemerdekaan. Enggak. Harmoni. Apa Harmoni ya? apa? Apa Pak? hari. Har adalah hari. Bukan. Bukan. Yang tadi. Singkatannya itu ya. Saya lupa. Sekarang aku cari ya. Jadi harmoni itu adalah singkatan dari Nama kegiatan tadi itu. Nama Yang kegiatan jalan tadi sehat harmoni. kita ini. Harmoni. Iya. Tapi saya lupa gininya singkat. Ayo. ada itu, cuman nanti cari bahas kita. Ya nanti aja. Ini memang Kenapa? iya gitu. Kenapa? Jadi kegiatan jalan santai yang kita adakan di Kanwil. Sambil, ya. Ya ada tadi diundang satu kabupaten ya. Dua. Oh, Ya, satu satu kabupaten. kabupaten, Satu satu kota. kota, betul. Ya, Mm-mm. kemudian di Kanwil juga. Jadi kita jalan santai, kemudian ada kegiatan DWP tadi ya. DWP benar. DWP. DWP apa DPW?
DWP Pak Taufik. Dharma Wanita. Oh, iya Dharma. Sejak kapan jadi DPW? DPW. Jangan di- Dharma Perempuan. Dharma Wanita. Dharma Wanita. Dharma Wanita Perempuan. Sekarang nggak usah itu DWP. diperdebatkan. Dan ternyata harmoni tadi Iya. itu adalah serangkaian dari kegiatan rohani. Oh, rohan. Iya, rohani. Ah. R-nya itu Rabo, O Ya. itu olahraga, Oh. dan Hani itu adalah Harmoni. 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 Oh, Berarti Oke. Rabu olahraga. Harmoni. Rabu olahraga. Ya, jadi itu tadi kegiatan kita dan itu dilaksanakan di Kanwil. Ya, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Provinsi Bali. Bali. Makanya kita pakai baju merah. Merah. Merah nih. Untuk menyambut Ya, Hari Kemerdekaan. Menyambut Hari Kemerdekaan. Paling sampai Betul. dalamnya merah juga itu dia. Oh, itu harus dicek. Semangatnya kan, darahnya, Semangat. darahnya berwarna merah, Tadi ikut semangatnya donor, kan? juga merah. Donor, Darahnya masih merah ya? bercecer di lantai tadi. Donor tadi. Donor dia. Tadi Bahaya kalau donor darahnya kalau dari Ya. Mas Bayu nanti terus kena sama orang. Nah, itu dia. Rusak itu. Mas saya lihat komodo emangnya. Oke, bisa dilanjut? Ya. Ya. Oke. Jadi harus itu Terus kegiatan apa tadi. apa aja tadi kegiatannya? Yang pertama kita ada jalan Ya, sehat, Ikut jalan sehat santai. tadi. Kenapa? Ikut jalan sehat. Ikut dong. Kita Berapa mengikuti rangkaian kilometer? dari awal ya. 2 kilo. 2 kilo kurang lebih. 2 kilo kurang lebih. Masa 2 kilo? Iya, itu 2 kilo. Ya, 2 kilo ya. 2 kilo ya? Berapa 1 kilo tadi ya? Oh, 30 per kilonya ya. Saya ngomongin beras. Jangan. Ayo. Kayaknya Kok kita ngalur harus ngidul kita gini? harus fokus. Karena kita belum makan ya pemirsa. Terus setelah jalan sehat apa tadi? Pengundian door prize. Ya, ada door Iya, prize. Iya, ada door kemudian prize. ada, Senam nggak ada. Anda senang kayak gitu ya. Mungkin dia mimpi mungkin. dari Oh, senam DWP sendiri. tadi apa? Bazar, Bazar, ya. Bazar murah. Ada bazar. Kemudian ada CKG. Apa itu? Cek Cek kesehatan gratis. Ayo. Ya. Ini dah. Enggak bilang tadi. Iya ada di dalam. Ada CKG. Itu di lantai 2 Di tadi. lantai 2, Di lantai 3. di lantai 3. Saya nggak ke sana. MBS juga ada. Apa itu? Merdeka bukan sejarah. Betul. Sekarang mari kita kembali ke Mari kita kembali ke topik. Merdeka bukan Iya. sejarah. Dapat door prize enggak tadi? Nggak Nggak dapet. dapat. Saya dapat Loh. nomornya aja dapat. Iya, saya nomornya juga. Ini Nomornya Ini masih hampir ada. miris loh saya. Mirip sama Kosong. siapa? Miris. Oh, miris. Iya, Berapa itu? Tadi 036. Lim- Saya 037. Ah, gitu. kasihan. Kasihan banget teman-teman yang ikut door prize karena yang ikut donor dapat ini. Apa itu? Pemirsa tahu. Ini adalah Ya door penting prize. juga ya itu. Iya, donor punya nih. Dapat lu tuh. Cuman itu. Udah Oke. tutup. Sudah 30 menit? Ya udah. Ya. tutup. Iya. Ya, terima kasih. Kita kembali ke MBS dulu. Ya, silakan Oke. Pak Rasul. Oke. Iya. Bicara tentang kemerdekaan ya. Mm-mm. Bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekedar sejarah. Sejarah. Itu sangat menarik sekali ya. Kemerdekaan bukan sekedar sejarah. Memang kalau misalnya kita mungkin tanya kepada anak-anak generasi sekarang ya, Ya. bicara tentang kemerdekaan itu mungkin ada yang di antara mereka yang tidak tahu apa itu merdeka. Ya. Gitu. Selain itu, mungkin kalau kita aplikasikan di generasinya kita, apakah tadi yang seperti disampaikan Mbak Alit ya, apakah kemerdekaan itu hanya sekedar merdeka dari Merdeka, penjajahan iya. atau merdeka dalam hal berpikir, Berpikir. kemudian merdeka dalam hal berbicara, Betul. merdeka secara penuh misalnya dalam hal hak dan juga kewajiban sebagai negara Indonesia ya, dan kemudian dalam hal beragama ya. Memang benar bicara tentang kemerdekaan itu harusnya yang kita harapkan bahwa kita tidak hanya sekedar bebas dari jajahan jajahan, gitu. ya. Jadi kita tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa lain secara aksi. Tapi pada faktanya kalau kita mau coba lihat sebenarnya masih ada ya. Masih ada istilahnya Contohnya seperti apa? kita dijajah, bukan dijajah lagi oleh orang luar gitu. Tapi mungkin saja dijajah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya kita dalam hal kebebasan misalnya.
kebebasan dalam hal berpendapat, kebebasan dalam hal eh, mensosialisasikan tentang edukasi tentang agama dan lain sebagainya, ya. Sehingga batasan-batasan yang dibuat itu tidak membuat orang benar-benar merdeka, gitu. Walaupun kita juga harus tahu bahwa merdeka bukan dalam arti bahwa bebas sebebas-bebasnya, tidak ya. Betul. Intinya tidak mengganggu orang lain, kebebasan orang lain, ya artinya kita masih bisa lakukan itu. Ya. Tapi kalau misalnya yang sudah menyangkut, sudah ada kaitannya dengan kebebasan orang lain, maka itu bukan merdeka yang sesungguhnya. Betul. Itu dari Mas Restu ya. Jadi Iya. kebebasan itu, kemerdekaan itu merdeka dari gangguan orang, Iya, betul. dari ancaman orang. Ancaman. Oke, terima kasih Mas Restu. Selanjutnya Iya. dari Balik gimana? Ya, Hmm. kalau dari saya sendiri berbicara masalah merdeka, menurut pandangan Hindu, saya sendiri ya berbicara mengenai merdeka itu, di dalam Hindu itu kan kita diajarkan bahwa ada satripu, yakni Apa itu? satripu itu, Satripu. sat itu Satripu. 6, Hmm. ripu itu adalah musuh, 6 musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri. Iya. Iya, di dalam diri. Di dalam diri kita sendiri, contohnya apa aja? Itu ada kemarahan, hawa nafsu, kebencian, Hawa kesombongan. nafsu. Ya, Gini. hawa nafsu itu kan bisa kita ibaratkan tidak hanya seksual, tetapi nafsu itu seperti misalkan kita ingin memiliki ayam gitu kan, ayam yang harganya jutaan. Ayam kampung. Iya, seperti enggak ayam kampung. Ayam yang untuk sambung ayam itu loh Pak Restu, itu kan harganya Sambung ayam. iya, Sabung. sabung Oh, ayam. sabung. Sorry. Oh. Sambung aja. Itu kan ya, sorry saya salah sebut. Itu kan nafsu kita, sehingga ketika kita tidak bisa mengontrol itu, otomatis tahu nggak Mas Taufik kemarin berita yang viral? Oh iya. Ya, itu kan sampai ada meninggal. iya, sampai seperti itu. Ya. Karena dia belum bisa menguasai mengontrol satripunya itu. Nah, jika kita kaitkan dengan masalah merdeka ini, itu belum merdeka ketika kita masih diperbudak oleh amarah, kita masih diperbudak oleh kebencian, Ya. kemarahan. Nah, itu pentingnya kita untuk bisa mengontrol semua itu agar hidup kita merdeka. Ya. Nah, gitu. Kalau menurutku juga ketika orang tuh berbuat salah, Ya. berbuat marah, dia harus ingat juga sama ayam. Ayam. Iya. Di apa ayam? Kalau udah buat salah, buat orang lain marah, ingat sama ayam. Ayam sorry. Oh. Kita udah serius Iya, banget ya. Ada air, Iya, ada air, iya, iya. ada air. Nah, itu gelas tuh, gelas. Gelas. Oh. Iya. Itu menurut Mbak Iya. Alit ya. Iya, betul. Mbak Alit. Kalau menurut Mas Taufik nih, Mas Nggak ada. Taufik. kalau dari Mas Taufik nih, Nggak ada. nggak ada ya. Nggak boleh gitu dong. Tadi udah menurut pandangan dari Mas Restu. Isi sedikit. Kemerdekaan menurut Pak Taufik itu nggak ada. Ada. Karena anak Apa Mas ini, Taufik belum merdeka? karena Apakah Mas Taufik kata Tidak sendiri, mendapatkan kemerdekaan atau Iya. bagaimana ini? Oke. Eh, Kemerdekaan memang tadi sudah. Ini saya cuma menyimpulkan saja. Benar-benar. Oke. Karena sudah mau 30 menit ya. Ya. Baru jalan. terus sudah. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Restu dan juga Mbak Alit. Mbak Alit ya? Mm-mm. Nggak ada yang lain. Mbak Alit ya? Mbak Alit aja lah. Maunya apa Mas Restu? Mas Restu. Mas Taufik. Saya ingat Mas. Mas Bayu, Ya. maunya apa? Maunya apa? Maunya. Oke. Yes, deh. Kita harus bersyukur dengan kemerdekaan yang sampai saat ini masih kita rasakan ya. Mm-mm. Ya meskipun banyak perlu pembenahan, terutama karakter, terus apa lagi moral yang berkaitan dengan publik, terutama bagaimana kita saat ini juga merasakan bahwa
bangsa kita, masyarakat kita belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan. Sebagai sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Ali bahwa kasus ayam makan korban, Iya. kan? Ayam makan korban itu Padahal yang seharusnya ayam itu kan dimakan oleh manusia manusia. ya. Tapi kali ini berbeda. Iya. ayamnya yang makan korban. Ayamnya yang membuat manusia. Dulu saya naik sepeda tabrakan sama ayam makan korban. Oke. Oke, silakan lanjut Memang Mas. secara fisik terus secara apa namanya aksi tadi itu kita memang merdeka ya dari Ya, dari apa ini? Nggak, kita giniin dulu biar nggak percuma. Ini suaranya sudah masuk. Oke. Maksud suaranya? Serius? Oke. keras banget ya. Ini Mas Bayu nggak ini? Ya. Ya, selamat datang Pak Lukman. Dalam studio. Oke, terima kasih. Ya. Narasumber kita sudah datang. Ya. Ya. Kita pulang yuk. Oke, silakan lanjut Mas Taufik. Iya, lanjut dulu. Sampai mana tadi? Ayam makan korban. Ya, ayam makan korban Ya. mengenai karakter. Karakter ya. Apa tadi kalau yang Hindu? Satripu. Satripu. Mm-mm. Ya, ada kisah di zaman Nabi itu ketika Rasulullah memenangi peperangan ya, melawan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu menang, sudah anggaplah merdeka kalau bahasa sekarang. Iya. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sudah memenangi perang yang sangat besar. Ketika itu perang Badar ya, perang Badar. Rasulullah lalu menjawab, ada satu musuh yang harus kita lawan, Iya. dan itu sulit kita bunuh. Tanya sahabat, apa ya Rasulullah? Yaitu hawa nafsu. Berarti ada juga ya. Iya. Jadi hawa nafsu itu benar apa katanya Mbak Ali tadi, tidak tentang biologis. Iya. Misalnya nafsu tentang materi, Benar. nafsu kepada jabatan, Ya. nafsu kepada harta. Ya. Jadi kalau kita masih sangat berambisi untuk merampas hak orang lain, itu belum merdeka. Betul, Ya. karena kita masih diperbudak oleh Duniawi. iya, betul Hal-hal sekali. duniawi. Makanya kalau kita mengatakan Indonesia ini sudah merdeka, memang merdeka dari gangguan perang, Perang Ya, dulu. dari Iya. fisik. Tapi kalau melihat kondisi yang maraknya korupsi, Iya, betul sekali. kok kenceng sekali, Mas? Iya, betul. Terus maraknya kekerasan, Kekerasan. terus maraknya LGBT, Iya. Yang Itu kemarin juga juga sempat Itu, kita bahas. Iya, betul. terus Iya. maraknya begal, terus maraknya korban-korban ayam tadi itu kan Betul. menjadi indikasi bahwa kemerdekaan kita masih belum sepenuhnya Merdeka. Merdeka. Berbicara kemerdekaan. Jadi merdeka bukan sekedar sejarah itu benar, ya, memiliki makna yang sangat dalam yang perlu kita perlu kita amalkan. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya tertulis kita merdeka 945. Iya. 81 Tahun ini kita merayakan Nih. 81 tahun. Itu 78 78 itu. ini ya, 78. Nih, Waduh. itu 83 itu 783. oh ya, 78. 81 berarti itu baju berapa tahun yang lalu Mas ya? Dari si banget lagi. Ini kan karena donor nih ya. Iya. Terus tangannya harus donor. Ah. Tapi dasarnya telan gitu. Ya. Jadi Oke. begitu. Oke, Benar, ya. Apakah ketika kita merampas kemerdekaan orang lain itu salah?
bukan cuma salah, itu merusak moral yang pertama. Hmm. Ya, bisa juga melanggar hukum. Hukum. Masuk pidana. Betul. Masuk pidana. Dan itu juga Ketika kita merampas kemerdekaan orang lain. Iya. iya, Kayak korupsi itu kan sebenarnya merampas kemerdekaan rakyat. Betul. karena kan itu bukan hak kita, namanya juga merampas. Nah, ketika maling ayam di suatu tempat ini, dia kan sedang memerdekakan dirinya dengan mengambil hak orang lain. Itu kan kemerdekaan buat dia dan itu kita rampas kan? Berarti kita salah dong. Tuh, gimana Mas Resto? Oke, iya. Ini peraturannya agak cerewet ya. Iya. Sorry. Agak Ya, tidak puas dengan satu statement. Tadi- Soalnya tadi bapak berdua dan ibu-ibu bilang, iya gitu. Saya kencing dulu bentar. Ya, udah kita jelasin dia nanya. Oke, ya. Jadi bicara tentang Merdeka bukan merdeka ya, Bukan merdeka sekedar bukan sejarah. sekedar Bukan sekedar sejarah. sejarah. Terus terkait dengan pertanyaan Mas Bayu tadi, Hmm. seperti yang saya sampaikan tadi bahwa merdeka bukan berarti bahwa tanpa aturan, Benar. gitu ya. Karena kalau yang kita pahami bahwa merdeka itu tanpa aturan, tanpa batas-batas, maka negara bahkan bukan hanya negara Indonesia ya, Ya. dunia ini kacau jadinya Kacau, kalau tidak betul. ada batas, kalau tidak ada aturan. Nah, persoalan kemudian dia ingin memerdekakan dirinya Dengan merampas. dengan Dengan merampas merampas hak kemerdekaan orang kemerdekaan lain, jelas itu salah. Iya. Jadi sudah menyalahi batas, sudah menyalahi aturan, dan jelas tadi ya ada hukum yang berlaku untuk itu. Walaupun kemudian tindakan yang dilakukan juga oleh orang yang punya ayam juga tidak dibenarkan. Ya. Betul. Gitu ya. Jadi sama-sama tidak dibenarkan perlakuan semacam ini, maka itulah tugasnya dari pihak penegak hukum Ya. yang akan memberikan disiplin atau mungkin hukuman bagi orang-orang yang telah melakukan atau mengambil atau merampas hak orang lain. Ya. Gitu. Kira-kira gitu. Sampai mana tadi? Masih. Sudah ke belakang. Masih. Ya, benar. Kalau Masih. menurut ini Ya. balik gimana? Ya, kalau menurut saya sendiri ya benar dibilang dikatakan oleh Mas Restu tadi, jika kita merampas milik orang lain itu tentunya salah kan. Sama Itu dengan dia merasakan kemerdekaannya, walaupun dia ya walaupun itu dia si maling mungkin merasakan kemerdekaan, tapi ketika kita kembali lagi ke ajaran Hindu gitu, di Hindu itu diajarkan Tatwamasi. Tata masih. Apa itu? ayammu, Tatwamasi itu aku adalah engkau, Ayam. engkau adalah aku. Bagaimana Oh, oke. ketika ya memang mungkin saja ya waktu konteksnya si maling mungkin dia butuh uang atau butuh biaya untuk menyambung hidup. Tetapi bagaimana perasaan si pemilik ayam ini? Sedangkan harga ayamnya juga melebihi bukan hanya ayam biasa, tapi itu bisa ayam yang luar biasa gitu mungkin harganya ya. Kita kan Ayam apa itu? Ayam luar biasa. Bisa Iya, nyekarnya bisa meluluhkan hati orang, bisa membuat orang memaafkan. Itu Iya. ayam yang bisa menghasilkan menghasilkan jutaan, bahkan betul. ratusan juta. Betul. Ayam meras itu. Tapi hal yang dia lakukan ya sekali lagi kalau saya sendiri juga saya nggak membenarkan bahwa Iya. sebelum ayam itu adalah Hal yang benar. benar. Ya. Ya. Tetapi kan ya kembali lagi ya Konteksnya adalah ke ya. individu Iya. ya, ke Iya. individu masing-masing. Nah, saya juga tidak membenarkan buat masyarakat yang Hakim. main hakim sendiri. Nah, inilah konsep Tatwamasi ini perlu kita garis bawahi dan perlu kita pelajari kembali. Jadi sama-sama ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Bagaimana si perasaan yang dicuri ayamnya itu kita harus merasakan, dan bagaimana juga perasaan atau rasa sakit yang si maling itu kita harus merasakan juga. Sudah ada hukum yang berlaku untuk, dan udah ada yang bertugas untuk mewenangi itu, bukan kita. Jadi kan kita sama-sama dosa Sampai jadinya. meninggal, ya? Iya, apalagi sampai meninggal Padahal seperti ayamnya itu. masih hidup. Ayamnya hidup apa mati itu? Ayamnya yang masih hidup, yakni ada Tatwamasi. Engkau adalah aku adalah kamu. Bagaimana kita diperlakukan seperti itu, itulah kita kembali kita merasakan mulat sarira seperti itu. Mulat sarira itu artinya kita memperbaiki diri terlebih dari diri kita terlebih dahulu. Dan ada juga
ajaran Hindu mengajarkan Trikaya Parisuddha, tiga perilaku yang baik, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Ketika kita sudah mampu berpikir yang baik, di sana kita akan bisa mengucapkan, melantunkan kata-kata yang baik, dan tindakan pun kita akan baik. Ketika kita sudah berpikiran negatif, ya tentunya kita akan bertindak negatif, berkata yang negatif seperti itu. Jadi di sini pentingnya kita mengetahui ajaran Tatuam Asi itu. Gitu. Wow, Untuk saya. luar biasa Ya, ya. menurut Ya. Pak Lukman mungkin Tiba-tiba. Nah ini saya suruh ngomong ini. Nah, bisa. Kembali lagi dari apa yang disampaikan tadi. Jadi Ya. memang terkait dengan kemerdekaan. Jadi yang katakan merdeka itu tetap dengan adanya aturan. Dalam artian setiap negara yang merdeka itu punya undang-undang. Nah, itu Iya. salah satunya. Betul. Ya kalau toh orang itu ingin merdeka, betul-betul merdeka, orang yang sudah merdeka itu kematian. Kalau udah mati Ya. itu merdeka. Jadi kalau memang karena apa? Hidup itu kan karena kita apa hidup sosial, jadi mesti bertemu dengan sesama, Ya. sama orang lain, sehingga kalau kita ingin merdeka benernya sendiri, kemudian tidak berpikir orang lain, kalian juga nggak merdeka juga. Itu namanya menjajah. Kalau saya itu menuruti diri sendiri kemudian menyalahkan orang lain, saya menjajah orang lain, merampas kemerdekaan orang Betul. lain. Ya. Maka dari situ ya intinya tadi, kalau udah pengen merdeka kemudian tidak terkait dengan teman yang lain, ya dari kematian itu udah merdeka. Siapa yang menuntut orang mati? Oh, sudah punya ada tersangkut hukum, kalau sudah mati langsung habis, seperti merdeka. Merdeka dari dunia. Nah, itu. Iya, dalam ajaran agama Kristen juga ada mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Perbuatan mencuri, dia misalnya, saya yakin orang yang mencuri itu kan tidak mau juga dia kalau misalnya ada orang lain mencuri di rumahnya. Benar. Iya. Kan begitu ya? Iya. Orang yang melakukan hakim sendiri tentu dia juga tidak mau. Andaikan dihakimi, Ya, andaikan dia dia. dihakimi, kan begitu ya. Maka sesuatu yang kita harapkan orang bisa berbuat kepada kita, kita mau orang berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepada orang. Iya. Kita tidak mau ada orang mencuri di rumah kita, maka janganlah mencuri. Gitu ya. Betul. kalau Tidak tidak mau. kalau apa ya mengambil dari apa kamu adalah aku adalah kamu, sebenarnya sangat tinggi sekali itu maknanya. Maknanya. Betul. Sehingga kalau sudah merasa kita mau berbuat Iya. yang baik itu ingat pada dirinya bagaimana. Betul. kalau Iya. tidak berbuat Iya. kepada Itulah saya. pentingnya. Ya, betul-betul sudah luar biasa. Luar biasa. Wow. Tapi tidak banyak orang bisa melakukan itu, Pak Lukman, ya masih Susah. masih Iya. butuh proses. Proses, ya. Ya. Nah, Kalau menurut Mas Oke, udah tutup. Taufik, enggak kok yeay. rusak. Pokoknya bisa tutup Pak. Iya, saya terlanjur masuk. Sepertinya ini narasumber kita. Nggak enak itu. Ada kegiatan lain, Mas? Iya. Enggak, Mungkin narasumbernya Ada ini, apa? karena paradoks itu. Ada undangan ke istana soalnya. Oh, oke. Istana Iya. boneka. Titik bunga. Iya. Istana boneka. Iya. Bicara tentang merdeka bukan sekedar sejarah nih, Iya. Mas Taufik. Hmm. Anggaplah perjuangan kemerdekaan Hmm. itu yang membuat kita tidak lagi sekarang ini ikut berperang seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Hmm. Anggaplah itu sudah selesai. Tapi sekarang ini kita bersyukur ya gitu, dari pengorbanan itu kemudian kita bisa merdeka dari perang ya gitu. Tapi sebagai generasi penerus sekarang, kira-kira apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka dari jajahan luar? Ya, merdeka bukan sekedar sejarah ini. Untuk generasi Indonesia harus diambil pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa
memperjuangkan negara, Ya. mempertahankan negara, ini jangan cuma sekedar catatan sejarah, Iya. tapi harus dilanjutkan oleh Regenerasi. Betul. Betul. Kalau kemerdekaan hanya dianggap sejarah, ya sudah berhenti di buku, Betul. berhenti di museum, Iya. berhenti di figura-figura, Berhenti di Atau- pengetahuan saja. atau berhenti cuma di monumen. Iya. Tapi maknanya yang harus kita pelajari dan kita ajarkan adalah semangatnya, Semangat perjuangannya ya. semangat perjuangannya, semangat kesetiaan kepada negara. Ya kayak kita ini kan, Ya. kayak tadi kita ikut jalan Jalan sehat, sehat. itu kan salah satu simbol kita menghargai perjuangan dan mengamalkan perjuangan. Betul. Jadi kalau cuma dianggap sejarah ya sudah, taruh di perpustakaan. Betul. Itu maknanya bahwa perjuangan orang-orang terdahulu, ya kan, ini tidak hanya satu agama, tapi semua agama, semua suku juga berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Iya. Sama kayak kita sebagai penyuluh, Agama. ya kan, sebagai penyuluh agama, saya Islam, Mbak Alit Hindu, Mas Mas Restu, Restu, ya, Kristen, Kristen. terus Pak Lukman sama Mas Bayu. Ya. Nggak jelas. Ateis. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan ini juga menjadi semangat kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, kalau di penyuluh kan tugasnya kita memberikan edukasi, Ya. ya kan, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mempertahankan perjuangan ini, kemerdekaan ini, terutama kepada pemerintah. Jangan sampai merampas kemerdekaan rakyat dengan korupsi. Nah, itu menarik tuh Mas. Jadi sekarang itu ada banyak orang yang seperti merasa bahwa kayaknya mereka lebih bebas tinggal di luar. Tinggal di luar mana itu? Di luar negeri. Kayaknya ada yang nyuruh itu. Ada ya? Gimana maksudnya? Gitu. Jadi kayak tinggal di negara sendiri katanya kurang merdeka. ya gitu. Itu dari oknum korupsi, koruptor atau Nah, itu makanya ini kita perlu edukasi generasi muda ini supaya kalimat-kalimat seperti itu tidak membingungkan mereka. Gitu. Karena kan itu sangat berbahaya ya untuk generasi muda kita bahwa lebih nyaman tinggal di luar. Padahal kalau mau dibilang orang-orang luar banyak loh yang datang ke Indonesia. Iya benar-benar. Terus salahnya di mana sebenarnya nih? Sebenarnya ini sebuah paradoks. Jadi paradoks itu adalah kebenaran yang belum tentu benar, hal yang salah juga belum tentu salah. Kenapa banyak generasi muda kita yang memilih untuk tinggal di luar? Sebenarnya itu pilihan seperti itu. Pilihan ketika dia punya relasi yang baik, mungkin keluarganya, mungkin sahabatnya. Jadi karena dia melihat peluang di sana, ya tentu dia akan lebih nyaman. Ya, nyari peluang keluar seperti itu. Yang dari luar ke Bali ya, siapa sih yang nggak mau 1.000 rupiah di negaramu, kamu bawa ke luar, dia jadi 1 juta, siapa yang nggak mau? Ya. Kayak gitu. Ya balik lagi kan harga mata uang mereka beda-beda. Sekarang tergantung kebutuhan loh, menurut saya pribadi. Dan rasa cinta tanah air itu menurut saya seperti ini deh, yang paling sederhana. Ketika kita mendapat beasiswa dari pemerintah untuk mengembangkan pendidikan di luar, contohnya S1 bisa ke luar negeri, dapat S1 beasiswa dari kedubes misalnya Cina, bisa belajar di Cina. Ketika kalian sudah menjadi sesuatu di sana, memiliki ilmu di sana, bentuk kepahlawanan kalian itu ya bukan dari kalian menetap di sana, merasakan kenyamanan di sana, bukan, tapi baliklah ke negara kita. Ya, karena tujuan negara menyekolahkan keluar itu bukan untuk menetap di sana ya, tapi untuk menuntut ilmu di sana, di luar, lalu kemudian terapkan di Indonesia. Makanya dan ini contoh gitu loh, ini contoh pribadi karena bagian dari saya juga, keluarga saya juga ada yang seperti itu dan akhirnya apa ya, dia menetap di situ. Karena dia memang bukan rasa tidak cintanya dia gitu. Terkadang generasi muda ini, rakyat ini muak dengan berita-berita yang korupsi sampai triliunan, sampai miliaran seperti itu.
Iya, iya. Ya, sebuah kafe yang digeledah tiba-tiba ada emas 70. Kafe apa rumah itu? Kafe itu, The Client Cafe. Iya. Ya itu kan hal yang memuakkan ya sebenarnya. Sementara Di saat orang Ya, lanjut. masyarakat penduduk itu bingung makan, Iya. ternyata di sana bisa mengumpulkan pundi-pundi Iya. dari Yang hasil yang Betul. P3K lagi satu khawatir sekarang yang di daerah kan ya itu nggak bisa kita tutup gitu loh. Iya. Makanya kemerdekaan ini kalau menurut saya itu paradoks. Jadi tidak bisa merdeka itu hanya memerdekakan diri sendiri gitu. Kemerdekaan itu adalah mensejahterakan orang lain ternyata. Apa yang dilakukan sama pahlawan kita kayak gitu. Ketika dia menganggapnya ini sebuah kemerdekaan atau kebebasan, tapi dia ternyata hanya memperkaya dirinya sendiri, itu korupsi namanya. Ya kalau dia kaya dari korupsi itu bukan merdeka. Ya kan tadi sudah Justru dia terjajah oleh Ya. nafsunya Nafsunya sendiri. diperbudak yang diperbudak. seperti tadi kalau sudah kita merdeka bahas. itu intinya bisa mensejahterakan orang lain atau membahagiakan orang lain itu ya. Iya. Jadi siapapun yang bisa berbuat baik sehingga orang lain itu menerima bahagia, senang dengan kebaikan yang kita berikan, maka itulah kemerdekaan. Ya. Itulah kemerdekaan dan kita sudah mengamalkan kemerdekaan. Betul. Karena ternyata sebuah kemerdekaan yang dirasakan banyak orang, dari sana dia bisa mendapat gelar pahlawan. Oke. Sebentar, Iya. sebentar. Kameranya dibalik aja gimana? Omongannya bahaya soalnya. Kayaknya di sana yang lebih Omongannya kacau. bahaya, mending di belakang Pak. Mending di belakang. Mic-nya kita pindahin sana. Iya, boleh. Ini curi aja Pak Loman. Iya. Paling lagi 50 tahun aja. Balik gimana balik? Iya. Iya. Valid. Kita kembali ke ke Sejarah, tadi ya, kemerdekaan bukan cuma Ya, sejarah. kemerdekaan bukan sekedar sejarah. Ya. Ke generasi, ya, generasi sekarang. Kalau orang pendahulu kita memperjuangkan bangsa ini untuk merdeka dari bangsa Bambu lain atau dari ini menggunakan Bambu bambu runcing, runcing lah, senjata. atau senjata tajam dan lain sebagainya. Tadi sudah dijawab oleh Mas Taufik bagaimana kemudian kita sekarang ini ya untuk bisa meneruskan itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang kira-kira di yang menjajah generasi zaman sekarang ini yang lagi ngetren atau lagi viral yang menjajah generasi zaman sekarang. Ya, menurut saya dulu. Iya, Oke. silakan. Kalau menurut pandangan saya itu lebih ke sosial media sih. Teknologi berarti. Teknologi, ya betul. Teknologi. Kenapa? Karena banyak sekali kasus-kasus dari bicara itu menemukan masalah. Dari misalkan hanya membuat status seperti itu sudah salah paham, hanya memposting misalkan suatu orang yang memposting ini terus Mas Restu gitu komen gitu ya, Yeah. membuat padahal maksudnya nggak seperti itu, tapi mungkin yang menerima salah paham. Nah itu yang salah satu menurut saya perkembangan teknologi. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati di dalam bersosial media seperti itu, karena yang jika saya kaitkan lagi dari perkataan kita bisa menemukan teman, dari perkataan kita bisa menemukan musuh, dari perkataan kita bisa menemukan sahabat, dari perkataan juga kita bisa menemukan cinta. kematian dong. Cinta enggak? Kematian. Ya cinta, teman, Oke. sahabat itu kan sama. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oh sudah. Oke. Kapan? Kapan? So, Ya nanti ya kita bahas. Iya. Oke. kemarin ditanya. Teknologi berarti Teknologi. ya. Tapi bukan semua sih. Maka dari itu pentingnya kita untuk memfilter Pak Restu. Memfilter filter. teknologi mana yang baik, mana yang
buruk itu nggak melulu kita harus selalu berkata ngawur gitu, komen-komen ini itu gitu, karena itu sangat sensitif menurut saya, karena banyak sekali kasus-kasus yang zaman sekarang itu membuat klarifikasi lah nantinya, itu kan merugikan dengan gampangnya ya. Iya, itu kan merugikan diri kita sendiri juga seperti itu. Iya, sebenarnya menurut saya teknologi itu kan bagian dari perkembangan manusia juga sebenarnya. Iya. Kemudian memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan kita, salah satunya adalah handphone misalnya. Sekarang sudah gampang sekali untuk kita bisa komunikasi, termasuk sekarang pemirsa yang ada yang menyaksikan podcast Rasi ini bisa menyaksikan kita podcast begini ini karena teknologi. Artinya teknologi itu tidak selalu buruk sebenarnya, tapi lebih kepada karakter tadi ya yang kita bahas di awal tadi, bahwa karakter orang-orang yang menggunakannya. Jadi sekarang itu banyak yang menggunakan teknologi itu bukan lagi karena itu kebutuhan, tapi karena tuntutan gaya hidup, gitu. Sebenarnya misalnya apa sih bedanya HP yang harganya 1 juta, mungkin 1.500.000 dengan yang mungkin sampai ada belasan juta? Kameranya ini berapa nih? Kameranya beda. Ini satu aja. Satu. Harganya berapa nih? Oh, harganya ini udah nggak dijual, Mas. Berarti lebih. Harganya 2 juta. Oh, 2 juta. Iya, itu pun karena RAM-nya. Punya saya nggak ditanya. Enggak. Kita lagi jualan HP ya. Iya banget. Iya, gitu. Jadi sebenarnya secara fungsi hampir sama. Kalau kebutuhan misalnya untuk pekerjaan, untuk misalnya bersosialisasi, hampir sama. Kan beda nggak yang WA yang ada di iPhone dengan yang Android? Beda nggak? Beda. Bejarnya dia layarnya. Secara fungsi sama. Sama. Beda kalau dari iPhone tuh, kalau dari HP kayak gini nih, transfer Iya. 100.000 aja. Benar. Tapi kalau dari iPhone transfer 100.000 menjadi 2 juta, 3 juta. Karena iPhone pakai dolar. Dan sebenarnya ngomongin Kamera mau dibalik dulu. bicara penjajahan, bicara kemerdekaan ini sebenarnya secara tidak langsung ternyata di zaman sekarang ini kita juga dijajah oleh teknologi asing. Percaya atau enggak? Misalnya, Teknologi asing. Contohnya Ya. teknologi asing. Facebook itu dibuat di luar, itu kita akses. Setiap mengakses itu ada uang yang didapat dari pemilik aplikasi Benar-benar. itu. Ada Itu bentuk penjajahannya mereka. Iya, jadi dia nggak akan bawa tentara untuk ngambil cengkeh, ngambil kayu dari kita, nggak akan. Tapi dia mengambil algoritma dari kita, terus dia mengambil platform dari kita, itu yang digunakan. Sebenarnya ini paradoks ya. Jadi kemudahan akses informasi versus kolonialisme digital. Jadi kayak gitu. Jadi, Tapi menurut saya itu bukan bentuk penjajahan menurut saya. Kecuali misalnya ada paksaan untuk menggunakan Facebook, nah itu baru penjajahan menurut saya. Karena misalnya dia munculkan aplikasi, nggak ada kewajiban bagi kita untuk harus menggunakan aplikasi itu. Misalnya Facebook, nggak ada kewajiban bagi kita, wajib kita punya Facebook, nggak ada. Dan kalau kita nggak pakai Facebook, maka kita akan dibuat seperti ini, nggak ada begitu. Jadi menurut saya itu lebih kepada kita justru yang menjajah diri kita sendiri, karena kita mau mengikuti tren. Dan kita tidak mau berkembang untuk membuat aplikasi seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya tadi Mas Bayu mengatakan bahwa kita dijajah dengan cara, saya pikir saya tidak setuju dengan itu. Oke, saya simpulkan. Oke. Silakan. Coba lihat sudah berapa menit, Mas? Baru 15 menit. Iya, baru masuk. Ini harus belum makan siang. Ini sudah jam makan siang. mau jam makan siang. Ya lanjut. Bagaimana Silakan kesimpulannya? menurut Mas Taufik Mas nih Taufik? bagaimana? Kesimpulannya deh. Digital, Ya. kecanggihan digital atau media sosial itu memang
ada plus minusnya ya. Ya. Ada sisi positifnya, ada sisi Negatifnya. negatifnya. Ya kembali kepada karakter kita, Ya. kembali kepada bagaimana kita menyikapi kecanggihan teknologi. Benar. Memang di sisi lain media sosial ini bisa menjadi alat untuk menjajah suatu bangsa. Bahkan ada sebuah ungkapan untuk merusak atau untuk merampas suatu negara itu tidak perlu mendatangkan bala tentara, tapi cukup dibombardir dengan konten-konten hoax melalui media sosial, aplikasi itu bisa merusak negara itu. Tapi di sisi positifnya memang ya kayak kita sekarang ini kan podcast. Kalau nggak ada media sosial mungkin nggak bisa kita podcast di depan kamera. Bagaimana kita menyikapi ya kembali kepada karakter kita, pembinaan kita itu tidak bisa kita hindari dan juga tidak bisa kita pungkiri tentang kecanggihan teknologi. Kalau ada orang pengen menghindar dari kecanggihan teknologi ya Jangan hidup di bumi. ya hidup di Mars. Nah, hidup di alam bakar. Tidak perlu jauh-jauh lah untuk membahas tentang apakah media sosial, apakah teknologi ini menjajah. Ya kita kembali kepada keluarga kita, misalnya anak-anak kita. Ya kan? Anak-anak kita kan kalau sudah dikasih HP, ya diem. Siapa yang ngasih HP? Orang tua. Tuanya kan. Berarti siapa yang sebenarnya menjajah? Itu. Apakah HP atau orang tuanya? Orang tua. Orang tuanya. Berarti bukan HP-nya yang menjajah anaknya. Kalau orang tuanya tidak memberikan HP-nya kan tidak mungkin. Iya, tapi arah saya sebenarnya bukan itu. Lebih ke bangsa kita. Sederhananya kayak gini. Kita penghasil minyak. Tapi kenapa minyak itu tidak kita olah kita ekspor ya minyak itu, dan ujung-ujungnya nanti kita impor ya. Tidak hanya minyak, Mas. Banyak. Negara kita ini kan sebenarnya negara kaya, SDA-nya sangat luar biasa, minyak, emas, nikel, terus bahan nuklir. Bahan nuklir terbaik itu ternyata ada di Indonesia. Jadi kembali lagi kepada kemerdekaan secara pribadi, kemerdekaan mental ini yang belum kita miliki. Jangan ada jauh-jauh dulu ya. Dari diri kita sendiri aja dulu. Contohnya? Datang kantor aja telat itu Contohnya, termasuk karakter itu. Tidak mudah terprovokasi. Betul. Itu contoh kecil-kecilnya itu. Menahan hawa nafsu gitu. Oke. Mereka. Ya semoga dengan podcast ini banyak instansi yang bisa mengolah minyak sehingga kita tidak terjaga dari. Terima kasih Mas Taufik, Mbak Alit, Ya, bisa dan Mas disimpulkan. Bayu, Apa kesimpulannya? Dan Pak Lukman. silahkan Mbak Alit kesimpulannya. Oke. Ya, baik. Jadi dari bincang-bincang tadi, ngobrol-ngobrol santai tadi, bahwa kemerdekaan itu tidak hanya peristiwa 17 Agustus 1945, tapi kemerdekaan adalah proses yang harus terus dihidupkan. Jadi kita membawa pesan yang sama. Jadi manusia itu harus hidup dalam kebaikan, menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, dan mengabdi kepada bangsa. Dan kita sebagai penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat. Ketika agama itu menjadi sumber kedamaian dan persatuan, saat itulah kemerdekaan benar-benar memiliki makna. Baik, sekian podcast hari ini yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada, sahabat Serasi. Semoga apapun yang kami sampaikan dapat diambil, dapat mengedukasi dan dapat Ambil hikmahnya. Oke. Dapat diambil ya, yang negatifnya tolong dibuang karena kita sudah lapar. Mungkin ada beberapa kata-kata mungkin yang tidak sesuai pada podcast hari ini. Kami mohon maaf.
Dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Makasih Pak. Merdeka. Ya, mereka.